Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan teori-teori neoklasik yang dikembangkan oleh sejumlah ekonom dalam menjelaskan dinamika ekonomi, khususnya mikroekonomi, yang kita bahas kemarin fokus pada harga dan kuantitas, di mana harga diterjemahkan sebagai sinyal terhadap alokasi sumber daya yang diperlukan dan digunakan dalam perekonomian. Dasar-dasar teori marginal ini mengembangkan teori yang sebelumnya dikemukakan oleh John Stuart Mill dan teori marginal ini tetap berada dalam satu periode transisi penjelasan tentang teori-teori neoklasik yang menjadi bagian transformasi dalam pengembangan ilmu ekonomi. Siapa ekonom-ekonom dalam penulisan analisis marginal? Seperti dalam slide ini, ada sejumlah ekonom-ekonom yang berkontribusi dalam penulisan analisis marginal, antara lain Antonin Agustin Cournot, kemudian Hermann Hendrik Goosen, kemudian ada von Thunen, William Stanley Jevons, Karl Menger, Leon Wara, Frederick von Wieser, Eugen von Bombauer. Jadi sekitar 8 ekonom ini yang memiliki kontribusi besar terhadap pemikiran-pemikiran marginal yang digunakan menjadi dasar dalam analisis mikroekonomi. Kontribusi utama analisis marginal adalah mencoba mentransformasi konsep normatif pemikiran ekonomi klasik tentang pasar secara lebih teknis. Di sini penggunaan matematika, baik persamaan matematika maupun konsep derivatif, digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang sudah ada. Sebelumnya, John Stuart Mill telah menggunakan pendekatan grafik untuk menjelaskan bagaimana dinamika harga dan kuantitas di dalam perekonomian. Nah, tapi hal yang paling mendasar yang tetap dipertahankan dalam analisis-analisis ini adalah metodenya. Di penjelasan tentang ekonomi analisis marginal ini, pendekatannya masih menggunakan analisis deduktif dengan penekanan pada konsistensi logika ketika menjelaskan teori. Bagaimana kita kemarin membahas tentang penggunaan ceteris paribus. Penggunaan ceteris paribus bermanfaat untuk memastikan konsistensi logika kita tetap sesuai, tetap berjalan dengan baik dalam menjelaskan sebab akibat dari dinamika harga dan kuantitas di dalam perekonomian. Selain itu, tetap juga analisis marginal ini berusaha fokus pada dinamika aktor-aktor ekonomi dalam mengalokasikan sumber daya dibandingkan dengan David Ricardo yang masih secara normatif menjelaskan penentuan harga itu ditetapkan oleh, nanti akan dibahas tentang teori production value atau nilai produksi yang sebagian besar itu ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tidak bisa secara langsung menjelaskan berapa besar tambahan barang yang bisa dihasilkan oleh produsen ataupun sebaliknya berapa tambahan barang yang diminta oleh konsumen di dalam perekonomian. Nah, penjelasan ini sekaligus melengkapi teori neoklasik yang dibangun oleh Nassar Senior dan John Stuart Mill, yang sekali lagi juga masih terjebak pada teori nilai produksi, yaitu dengan asumsi bahwa
suatu barang itu ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Namun, sejatinya faktor produksi tersebut tidak selalu bersifat variabel. Ada faktor produksi yang sifatnya tetap, tapi tetap dihitung sebagai faktor variabel, seperti misalnya keuntungan, eh, tanah, dan seterusnya, yang sebenarnya sifatnya tetap, yang nanti di dalam konsep analisis marginal ini dibahas lebih detail. Nah, kontribusi analisis marginal merupakan terobosan baru pada saat itu untuk menjelaskan bagaimana dinamika atau interaksi perilaku antara konsumen dan produsen. Analisis marginal berperan dalam menjelaskan teori permintaan. Nah, ada yang khusus, yaitu Menger dan Walra, menggunakan pendekatan marginal untuk menjelaskan sedikit di sisi perusahaan, penawaran, khususnya di analisis perusahaan atau analisis of the firm. Nah, analisis marginal transisi menuju pengembangan neoklasik selanjutnya, yang nanti kita akan melihat bagaimana bapak dari neoklasik, yaitu Alfred Marshall, menggunakan teori marginal ini untuk menjelaskan fenomena ekonomi lebih detail. Nah, analisis marginal fokus pada konsep utilitas sebenarnya, di mana konsep utilitas yang digunakan adalah perluasan dari konsep utilitasnya yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya tentang utilitarian philosophy. Jadi, dalam penjelasan itu sudah dijelaskan sebenarnya ada hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan utilitas. Tapi penjelasannya seperti yang kita bahas sebelumnya, ada penjelasan yang disampaikan oleh Adam Smith misalnya tentang paradoks antara diamond dan air. Nah, penjelasan ini belum sepenuhnya runtut, belum sepenuhnya bisa mencerminkan seluruh perilaku atau dinamika ekonomi secara umum atau generalisasi. Jadi pada saat itu teori-teori klasik masih dianggap baru menjelaskan aspek kontekstual sebuah kasus. Jadi kalau kita waktu itu menjelaskan tentang paradoks antara diamond dan air, diamond and water, maka ketika itu digunakan untuk menjelaskan paradoks yang barang yang serupa, seolah-olah penjelasan itu tidak bisa digeneralisasi untuk barang-barang yang lain. Nah, inilah yang kemudian berusaha disempurnakan oleh melalui analisis marginal. Nah, dalam konsep ini di hukum Gosen 1 hasilnya diidentifikasi ada hubungan diminishing atau hubungan yang menurun antara tambahan marginal utilitas dengan barang yang dikonsumsi. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu barang, ternyata tambahan utilitas kita berkurang atau tambahan kepuasan kita berkurang. Nah, Gosen dan Jennings kemudian menggunakan pendekatan utilitas marginal ini untuk menjelaskan teori permintaan, bahwa disitulah ada kemungkinan teori permintaan itu yang menurun, di mana ada puncak seseorang itu tidak akan mengkonsumsi lebih banyak barang, ya, sehingga hal itulah yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Nah, ketika permintaan suatu barang itu stagnan karena marginal utilitasnya sudah paling tinggi, maka memberi sinyal bahwa harganya
tidak bisa dinaikkan lebih tinggi. Karena kalau dinaikkan lebih tinggi pun tidak akan banyak orang lagi yang akan membelinya. Jadi disitulah mulai digunakan konsep marginal sebagai dasar penentu untuk menjelaskan teori permintaan. Kemudian di satu sisi selain permintaan, konsep marginal juga digunakan untuk menganalisis sisi penawaran, khususnya di sisi perusahaan. Beberapa pemikir menganalisis tambahan produktivitas, seperti Samuel Multiford Longfield, Julius Dupuy, on the judulnya on the measurement of the utility of public works. Jadi konteksnya adalah melihat tambahan produktivitas tapi di sisi public work. Kemudian Kurno menggunakan pendekatan marginal untuk menganalisis perusahaan. Dia biasanya yang Kurno digunakan untuk menjelaskan teori monopoli atau duopoli. Khususnya duopoli. Kemudian Von Thunen menggunakan kalkulus untuk menjelaskan produktivitas marginal dan menjelaskan tingkat return yang menurun. Itulah kenapa nanti akan kita lihat fungsi produksi itu bersifat fungsi pangkat 3. Ya, karena fungsi marginalnya saja itu bersifat atau memiliki bentuk yang kuadratik. Kenapa kuadratik? Karena ada tambahannya semakin lama semakin menurun dan mencapai puncak titik tertentu. Nah, ketika kita bicara tentang titik puncak, titik maksimum, maka kita pasti tidak bisa lagi menggunakan persamaan linear. Nah, inilah kemudian perkembangannya kontribusi utama Jevon, yaitu menggunakan konsep marginal dalam analisis teori permintaan. Dalam Menger fokus di sisi penawaran, dan Leon Wara menjelaskan tentang keseimbangan umum dalam perekonomian. Ketiga ekonom ini berpendapat bahwa teori klasik tentang nilai tidak cukup ya, untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi harga barang. Jadi penjelasan biaya produksi lebih banyak fokus pada pada faktor produksi yang memiliki kontribusi biaya dengan tetap. Artinya penjelasannya lebih banyak tentang, waktu itu kita bicara tentang kapital, kita bicara tentang tanah dan seterusnya. Ya, pada saat itu di zamannya tahun 1700-an, di zamannya Adam Smith, itu memang masih sangat relevan pembahasan seperti itu. Namun ketika pengembangan ekonomi ini berjalan di tahun 1800-an, di mana revolusi industri sudah mulai berkembang, nah disinilah kita tidak bisa lagi fokus pada faktor produksi yang sifatnya tetap. Ada satu dinamika tertentu yang pada saat itu belum diketahui apa yang menyebabkan produksi itu bisa meningkat secara terus-menerus, tapi bukan dengan menambah tanah, menambah aset yang bersifat tetap, atau sekedar menambah kapitalnya. Nah, jadi fungsi marginal itu bisa menjelaskan dinamika faktor produksi yang sifatnya variabel, yaitu khususnya tenaga kerja. Jadi konsep utilitas marginal dalam perspektif Jevons menjadi penentu permintaan barang. Ya. Dalam konteks ini, paradoks permata dan air atau diamond and water dijelaskan lebih baik dengan menggunakan konsep utilitas marginal. Artinya, kita mengambil contoh air misalnya, utilitas marginal komunitas air akan mencapai titik maksimal sehingga mempengaruhi permintaan terhadap air. Nah, disitulah batas kepuasan atau utility yang dimiliki oleh manusia. Jadi dari zaman Jeremy Bentham sudah membahas memang tentang utilitas, tapi
utilitas itu sifatnya seolah-olah subjektif. Nah, hal yang subjektif itu kemudian bisa digeneralisasi ternyata, khususnya ketika kita menjelaskan beberapa barang-barang konsumsi ya seperti air ini. Jadi bukan karena kelangkaannya atau ketersediaannya, tapi karena kemampuan kita mengkonsumsi ada pada satu titik maksimal tertentu. Nah, dalam perkembangannya tentu hal ini berbahaya karena kalau dulu ketika teori marginal ini dibuat seolah sudah akan ada limitnya. Jadi utilitas marginal itu meskipun didasari oleh self interest, jadi dipasrahkan kepada ditentukan oleh self interest tertentu, tapi ya kalau kita mengambil kasus komunitas air ini misalnya, ketika kita mengkonsumsi air tentu ada batasnya. Kita tidak bisa mengkonsumsi berliter-liter air dalam satu waktu untuk mencapai titik kepuasan yang maksimal. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, dalam perkembangannya hal ini justru semakin berbahaya karena tambahan-tambahan yang terus akan dikejar oleh seseorang seolah-olah kemudian tidak ada batasnya. Batasnya apa? Akhirnya batasnya sampai daya dukung dan daya tampung dari alam ini tidak bisa mengcover atau memenuhi keinginan manusia untuk memperoleh tambahan-tambahan yang lebih tadi. Nah, ini hal yang tidak diantisipasi implementasinya kemudian. Ini adalah teori utilitas, di mana preposisi maksimalisasi utilitasnya adalah jika fungsi utilitas itu kontinu, ya, artinya fungsi utilitas itu bersifat tidak ada terputus-putus, jadi garisnya itu kontinu. Variasi kecil utilitas dapat terjadi, namun kondisi keseimbangan akan tetap tercapai. Namun jika fungsi utilitas itu discontinue, jadi ada satu titik tertentu, jadi kondisi ini menyebabkan ada dua persamaan yang berbeda karena persamaan itu kemudian bersifat discontinue misalnya. Ada dua, bukan dua persamaan, mungkin ada dua fungsi yang berbeda. Nah, dalam konteks inilah konsumen akan mencapai utilitas maksimal tanpa berada dalam kondisi keseimbangan. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau kemudian kita punya RR ini sebagai marginal utility of income dari kaum kaya dan ini adalah marginal utility of income dari kaum miskin, ya, maka kalau kemudian RA, RB ini RR dan PP ini dibedakan, maka kaum miskin hanya akan sampai pada titik ini. Jadi tingkat utilitasnya hanya akan P ke B. Sementara total utilitas dari kaum kaya adalah di RA, dari R ke A. Apa yang bagaimana total utilitas terjadi? Ingat di sini teman-teman kita punya marginal utility of income itu sebagai turunan pertama dan ini adalah income-nya. Jadi kalau turunan pertama dikalikan income-nya maka dia akan jadi total. Nah, sebaliknya kalau ada Robin Hood effect di mana kita punya satu marginal income yang kita sebut dengan marginal income society, maka di mana tentunya lebih banyak orang-orang yang lebih miskin dibandingkan jumlah orang kaya. Otomatis kalau ada transfer antara pendapatan dari penduduk miskin ke penduduk kaya, maka yang terjadi adalah penduduk utilitas dari penduduk miskin akan naik menjadi PB dan
utilitas penduduk kaya bisa jadi hanya akan stagnan atau tetap pada titik ini. Jadi uh, ini sifatnya ini sifatnya agregat antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Nah, konsep ini yang coba dijelaskan oleh uh, kaum atau teoritis marginal, ya, di mana mereka menjelaskan meskipun seolah-olah tidak relevan dalam kondisi saat ini, tapi konsepsi-konsepsi marginal itu mulai dijelaskan secara grafik untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, ini hal itu tidak bisa terlepas dari hukum Gaussian, di mana ada diminishing marginal utility, kemudian yang paling utama adalah keseimbangan untuk konsumen di hukum Gaussian 2. Hukum Gaussian 2 masih menggunakan marginal utility antara A dan B sama dengan A, N, dan seterusnya. Nah, kemudian Jevon dan Wallace menggunakan pendekatan matematika dan melihat total utilitasnya itu adalah gabungan dari seluruh barang QA, QB, QC, dan seterusnya. Nah, kalau antar barang itu dibandingkan utilitas marginalnya, maka sesungguhnya utilitas marginalnya itu bersifat tetap dan itu mempengaruhi itu rasio itu sama dengan rasio antara barang yang di trade atau barang yang diperdagangkan, yaitu misalnya antara beef dan corn. Itu ketika rasionya sama, maka ketika diperdagangkan juga punya rasio yang sama. Jadi ini berbeda dengan konsep comparative advantage-nya yang dijelaskan oleh David Ricardo. Nah, marginal utility ini yang kemudian menentukan harga barang satu dengan barang yang lain. Jadi harga barang yang diminta, ya, tidak bisa lagi hanya ditetapkan oleh faktor produksi, tapi ada pengaruh dari permintaan barang yang didasarkan oleh marginal utility. Jadi pada suatu saat ketika kita merasa barang ini sudah cukup, maka kita tidak akan melakukan tidak memiliki permintaan terhadap barang itu. Kita juga tidak punya keinginan untuk melakukan trade atau melakukan perdagangan terhadap barang itu, karena utility marginalnya itu sudah mencapai pada titik tertentu, titik maksimum. Nah, rasio inilah yang kemudian mempengaruhi rasio antara harga satu barang dengan barang yang lain. Di mikro lebih menjelaskan teori ini, di mana di situ biasanya teorinya lebih banyak menjelaskan tentang menggunakan model Cobb-Douglas untuk menjelaskan bagaimana marginal utility barang A relatif terhadap marginal utility barang B itu akan dibuktikan sama dengan rasio antara harga barang A dengan rasio antara harga barang A dengan barang B relatif terhadap barang B. Nah, ini yang kemudian dikemukakan oleh Friedrich von Wieser. Jadi dia menjelaskan bahwa lihat, ada karakteristik final goods, di mana karakteristik final good C misalnya dia bersifat barang final yang diperoleh dari alam. Nah, tapi barang ini itu digunakan untuk memproduksi barang yang lain. Nah, ingat, dia mengimplementasikan konsep Jevons dan Menger tentang ini. Dia kemudian melihat bahwa permintaan terhadap faktor produksi ini, ya, memiliki konsep
menggunakan konsep yang sama dengan yang dijelaskan oleh Menger dan Jevons, yaitu menggunakan konsep marginal utility. Nah, akibatnya ketika demand terhadap faktor produksi, utamanya barang yang sifatnya variabel yang kita kemarin kenal itu sebagai modal kerja, ya, modal kerja, jadi bukan untuk investasi capital, tapi untuk modal kerja. Nah, barang inilah teman-teman yang kemudian faktor produksi ini punya perilaku permintaan yang khusus. Jadi dia punya perilaku permintaan yang khusus di mana marginal utility di mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Nah, permintaan terhadap faktor produksi sebuah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang B tentunya akan berdampak terhadap harga barang B. Jadi tidak lagi harga barang B itu ditentukan semata-mata oleh nilai faktor produksi, utamanya nilai faktor produksi tenaga kerja, nilai faktor produksi tanah, nilai produksi kapital, tapi ditentukan oleh dinamika dari faktor produksi itu sendiri. Dinamika permintaan barang, permintaan dan penawaran dari faktor produksi itu sendiri. Nah, di sinilah von Wieser menggunakan konsep bahwa marginal utility merupakan faktor yang menentukan harga dan kuantitas barang uh, barang antara atau intermediate good seperti kasus pada barang B. Nah, selain itu dia melihat ada von Wieser melihat itu, ahli lain kemudian melihat juga bahwa ada konsep lain yang bagaimana menjelaskan marginal product atau dinamika tenaga kerjanya. Tidak hanya permintaan upahnya, tapi juga adalah produktivitasnya. Nah, inilah yang jadi dasar pertimbangan kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, faktor produktivitas ya kita yang rendah itu sering dikeluhkan oleh banyak pengusaha. Di satu sisi, upah minimum itu naik terus. Nah, disinilah ada perbedaan perspektif, ada perbedaan teori. Jadi teorinya pengusaha itu memang perspektifnya adalah marginalis seperti ini, sementara pendekatan misalnya kita membahas tentang upah, nilai upah dan yang semakin tinggi itu berbasis pada value dari faktor atau nilai dari sebuah faktor produksi yang di dalamnya ada etika juga. Tapi menurut orang marginalis tidak bisa semata-mata menggunakan itu, kita harus menggunakan real di lapangannya, yaitu produktivitas. Nah, inilah yang terjadi kalau teman-teman lihat. Itu kenapa total product fungsinya seperti ini. Sesungguhnya ini adalah fungsi pangkat 3. Kenapa? Karena ketika kita bicara marginal produknya menggunakan fungsi kuadrat. Kalau fungsi marginalnya saja adalah fungsi kuadrat, karena itu total produknya yang merupakan anti diferensiasi dari marginal produk tentunya adalah pangkat 3. Pun demikian dengan average produknya. Nah, disinilah kita akan mengidentifikasi di mana sih titik kita membutuhkan labor. Perhitungannya adalah di titik Q2, di mana marginal product memotong maksimum average product. Nah, disinilah penentuan demand for labor. Jadi kalau sebelumnya di sini di Friedrich von Wieser menentukan bahwa demand for labor itu ditentukan oleh karakteristik permintaan barang B. Permintaan barang B khususnya adalah modal kerjanya atau barang-barang yang akan ditransform
atau yang akan ditingkatkan nilai tambahnya dari satu faktor ke faktor yang. Nah, penjelasan berikutnya adalah tentang faktor produksi lainnya, yaitu labornya, tenaga kerjanya. Nah, ternyata ditentukan oleh bahwa total produk itu dipengaruhi ketika kita menentukan berapa jumlah labor yang akan kita gunakan, maka kita perlu memperhitungkan dinamika ini, berapa marginal produk yang dihasilkan, average produk yang dihasilkan, sampai kemudian kita akan menghasilkan total produk yang berapa sih yang paling efisien. Nah, itu sebagai pengantar awalnya yang kemudian difinalisasi oleh Marshall. Pendekatan-pendekatan teori marginal itu di mana Alfred Marshall memiliki kemampuan basis matematika yang cukup baik. Ya, pemikirannya dipengaruhi oleh Cournot dan Fontaine. Ya, dia menerjemahkan pemikiran ekonomi Emile Ricardo dengan memanfaatkan teori-teori marginal untuk menjelaskan teori ekonomi yang ada. Nah, ini lingkup Marshallian Economics. Jadi dia menunjukkan bahwa ekonomi itu adalah study of mankind in the ordinary business of life. Jadi dia sedikit mengkoreksi pendekatan Jevons dan Menger dan berpendapat bahwa the theory of consumption as the scientific basis of economics. Jadi dia benar-benar menempatkan teori konsumsi atau teori permintaan dalam hal ini sebagai basis dasar dari ilmu ekonomi. Jadi situlah ada interaksi antara manusia yang dia sebut mankind dengan pasar, di mana self interest dari seorang manusia itu dihargai oleh pasar, ya, atau menentukan pasar, menentukan apa? Menentukan harganya di pasar dengan marginal utility yang dibangun oleh sebagian besar manusia. Tadi kalau kita lihat kan bagaimana Jevons membangun teori marginalnya, bahwa Jevons percaya nih bahwa kebutuhan dan keinginan itu berasal dari diri manusia. Nah, ini yang akan banyak dijelaskan oleh teman-teman dalam behavioral economics. Jadi ya tidak selalu bersifat rasional. Jadi ataupun mungkin rasional tapi terbatas atau bounded rasional. Nah, disinilah mengatakan bahwa Jevons percaya bahwa kondisi ini terpisah dari aktivitas ekonomi. Jadi aktivitas ekonomi itu ada mekanismenya sendiri, behavioral ada mekanismenya sendiri. Nah, Marshall kemudian menggabungkan dinamika keinginan konsumen dan aktivitas produsen di sini. Ini adalah bagaimana Marshallian memahami dia belajar benar tentang pemikiran-pemikiran yang ada di oleh ekonom-ekonom sebelumnya. Dalam konteks inilah yang tadi kita jelaskan bersama-sama bahwa kemajuan teknologi pada saat itu, perubahan revolusi industri pada saat itu menyebabkan penjelasan-penjelasan tentang tanah, tentang kapital, tentang nilai produksi, bahkan wage fund yang dikembangkan oleh ekonom-ekonom klasik atau bahkan oleh Mill sendiri, John Stuart Mill sendiri, itu tidak terlalu relevan dalam konteks saat ini. Nah, jadi Marshall kemudian membagi kronologi dinamika pasar itu dalam beberapa aspek, yaitu pasar dengan jangka yang sangat pendek. Dalam konteks ini supaya tetap tapi
dia tidak bisa sangat merespon. Ingat, Marshall fokusnya memang lebih banyak ke sisi permintaan. Nah, dalam konteks yang jangka pendek ini, Marshall punya asumsi. Nah, ini yang tadi kita jelaskan bahwa di ekonomi asumsi-asumsi diberikan untuk menjaga logika kita tetap konsisten. Ya. Seterbatas apapun, ekonom fokus pada konsistensi logika. Dalam konteks ini, konsistensi jika A maka B, jika B maka C, dan seterusnya. Jadi alur step logikanya ini bisa berjalan terus. Nah, tentu logikanya tidak hanya kita berbicara tentang tautologi. Kita dalam konteks ini logika-logika yang digunakan tentunya banyak, tapi membatasi uh, loncatan logika itu di, bermanfaat untuk memastikan bahwa cara berpikir kita itu tetap konsisten. Nah, disinilah kemudian dia membangun dalam jangka pendek setidaknya satu faktor produksi itu tetap, biasanya real capitalnya. Nah, dalam jangka panjang seluruh faktor produksi variabel. Nah, dia punya tahapan yang lain yang disebut dengan sekuler, bahwa seluruh variabel agregat populasi bahkan teknologi itu juga bersifat variabel. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan tentang kurva permintaan Marshallian. Jadi Ricardo mengenalkan tentang peran permintaan, iya, tapi Marshall mengatakan bahwa analisis itu yang digunakan Ricardo sulit untuk diimplementasikan dalam membahas produksi. Jadi dia kemudian mengenalkan konsep pemikiran Ricardo khususnya tentang produksi. Namun satu hal yang paling signifikan dalam pengembangan teori yang dikontribusikan oleh Marshallian ini Marshall khususnya adalah tentang konsep elastisitas. Jadi ini upaya untuk menjaga logika tadi kita sebutkan dengan penggunaan asumsi ceteris paribus yang paling jelas tentang elastisitas. Jadi tambahan utilitas, di mana tambahan utilitas itu digambarkan oleh elastisitas ini, yaitu delta perubahan permintaan dan delta persentase perubahan harga. Jadi rasio ini yang kemudian sampai saat ini disebut dengan elastisitas, sehingga kita akan bisa melihat bahwa barang itu apakah barang itu inelastis, elastis, ataupun elastisitasnya konstan. Ya. Nah, dia di sini mulai juga membahas tentang marginal productivity yang berimplikasi terhadap produk. Jadi di sini Marshall memiliki konklusi dari Wickes and Fluke yang menjelaskan bahwa produksi total tidak akan bertahan lama dalam keseimbangan jangka panjang ketika perusahaan beroperasi dalam pasar kompetitif, baik di pasar output maupun di pasar input. Sehingga persaingan ini yang akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang teman-teman, di mana bagian ini kita akan melihat distribusi alokasi barang, distribusi pendapatan ini dipengaruhi oleh kondisi produksi
faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sebuah perusahaan. Baik, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan diskusi selanjutnya dengan membahas pemikiran-pemikiran ekonom lebih lanjut pasca ekonomi neoklasik dan penguatan ekonomi neoklasik. Terima kasih. Assalamualaikum.